Mudah-mudahan sinyal kita bagus ya Kak ya. Kemarin emang gangguan benar-benar ini ya. Saya nih gangguan nggak kayaknya nih Kak? Kadang masuk, kadang enggak nanti nih. Wifi sekolahnya nih Nah, yang pakai yang pribadi lebih parah. Saya juga di rumah pakai WiFi pun ini agak ini juga. Emang lagi down nih server kita, WiFi-nya emang lagi down. Kak Katarina udah itu kah? Udah PPG kah? Udah PPG dia. Oh, Kak Janudin? Ya ini udah juga kah? Belum Kak, saya belum. Saya belum. Belum ada panggilan kan ya. Oh belum ya? Yang pilotin tahap 3 belum juga? Belum ada nih. Saya baru tadi ini udah lapor diri kena kampus di Kalsel. Hmm. Berarti plotting keempat mungkin, siapa tahu ada plotting keempat. Ada Kak. Itu yang di-share dalam grup itu diisi kakak tadi tuh kak. Kak Pasil. Nanti Kak, nanti itu kita ngisinya pada saat kita Gmail ini Kak. Oh iya ya. Nanti akan diisi Kak.
Baik, kakak-kakak, kita mulai saja ya kakak-kakak ya. Apakah sudah terlihat Kak di layar? Sudah. Kakak-kakak, kita mulai saja untuk Gmail kita hari ini. Gmail kita tidak terlalu lama waktunya, 45 menit saja kakak-kakak. Udah kelihatan kakak-kakak? Sudah ada nih. Nah, inilah kabarnya nih. Kalau saya lakukan share screen, nanti banyak yang minta bergabung. Ke Jenudin, Wah, iya Kak, Kak Jenudin pakai laptop ya? pakai laptop. Baik Kak. Kak, saya jadikan kakak co-host ya. Kalau ada yang minta bergabung, kakak klik aja nanti di ini ya. Di mananya dikliknya? Nanti kalau ada peserta yang minta gabung, nanti kakak klik itu nanti diiyakan saja Kak. Ya, Karena saya di rumah pakai satu DP saja Kak. Kakak saya jadikan co-host nanti ketika kalau saya sudah share screen, saya susah untuk menerima peserta Kak. Makanya saya lagi menunggu kan, harus menunggu berapa menit. ya Kak. Nah, itu ada satu peserta yang minta itu Kak, minta gabung. Kakak-kakak, apa sudah terlihat di layar saya, di layar kakak-kakak untuk share screen-nya? Halo kakak-kakak. Sudah, sudah. Sudah, Kak. Sudah. Kak Jainuddin boleh diterima Kak ya untuk yang minta bergabung? Udah saya terima, udah saya terima. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Eh, untuk hari ini kita mulai saja kakak-kakak, di mana modul kita masih kembali ke modul 1 ya kakak-kakak, modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah ini kakak-kakak. Ini kan kita di tatap maya ini adalah tatap maya yang ketiga. Kuatkan pemahaman kakak-kakak, kuatkan pemahaman di pemahaman kedua ini kakak-kakak.
Jadi kita lanjut ke kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sebelum lebih lanjut, kita berdoa dulu kakak-kakak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai kakak-kakak. Baik kakak-kakak, seperti biasa kita akan coba melakukan kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama ini tetap kita pakai tentunya untuk demi kenyamanan kita dalam melaksanakan jimit kita 45 menit ke depan kakak-kakak. Yang pertama kakak-kakak menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar-wajar saja. Nah, kakak-kakak semua, apakah ada yang ingin ditambahkan untuk kesepakatan ini bersama kakak-kakak? Masih ada yang ingin ditambahkan? Baik, kakak-kakak, kita coba untuk lanjut. Tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif, kakak-kakak. Capaian akhir pelatihan ini, guru-guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, tujuan kakak-kakak setelah menyelesaikan model refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta dapat diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda, kakak-kakak, model refleksi yang berbeda. Nah, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini, peserta dapat menganalisis tulisan refleksinya kakak-kakak yang sudah dilakukan selama ini. Nah, silakan kakak-kakak analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisisnya kakak-kakak. Nah, ini selama 1 JP kita ke depan. Nah, analisis tulisan refleksi kakak-kakak, kita coba melihat kakak-kakak. Nah, ini analisisnya. Nah, mengapa kita melakukan refleksi ini kakak-kakak? Ada yang bisa mau menjawab dari pertanyaan yang saya lontarkan? Mengapa kita melakukan refleksi? Kakak-kakak ada yang ingin berbagi? Mengapa kita harus melakukan refleksi kakak-kakak? Mengapa kak? Ayo, mengapa kita melakukan refleksi? Mungkin untuk mengevaluasi pembelajaran kita, Kak. Untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan ya kakak-kakak ya? Iya. Ada lagi kakak-kakak? Ya, siapakah yang raise hand? Boleh? Saya tidak bisa melihat. Izin Kak, Markus Sandi Kak. Ya, boleh Kak Markus Andi, mengapa kita melakukan refleksi? Baik Kak, mengapa kita perlu melakukan refleksi itu? Untuk melakukan peninjauan ulang.
sampai mana pemahaman kita tentang materi yang sudah kita pelajari selama kegiatan PKG yang sudah berlangsung, Kak. Baik. Sebelum ikut kegiatan PKG ini, artinya kan apakah pernah dilakukan Kak refleksi terhadap mata pelajaran PJOK yang kita laksanakan atau yang kita lakukan terhadap siswa? Nah, mengapa kita sebagai guru penting untuk melakukan refleksi? Tadi udah dijawab oleh kakak-kakak yang lain. Karena refleksi itu sangat penting sehingga kita bisa mengetahui di mana titik kekurangan atau titik kelemahan kita. Karena refleksi itu kan dia alurnya alur mundur ya kakak, alur mundur. Nah, adakah yang lain kakak-kakak? Ya, yang Raisen siapa kakak? Saya coba dulu ya Kak ya. Kak siapa, Kak Elia? Adina. Kak Dina, boleh Kak Dina. Iya, terima kasih waktunya. Mungkin tujuan apa tadi itu? Refleksi itu untuk kita memahami respon peserta didik kita ya dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi kita. Terus bisa juga yang disebutkan kakak tadi itu termasuk juga supaya kita dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari siswa kita di kelas. Baik, terima kasih Kak Adina. Oke. Ada lagi kakak-kakak yang lain, Kak Eliawati. Boleh Kak Eliawati. Baik, terima kasih. Mengapa melakukan refleksi? Mungkin secara garis besarnya karena refleksi itu sendiri tuh secara langsung itu membantu individu kita ya baik kita sebagai guru, yaitu meningkatkan kesadaran diri kita yang tadi diuraikan oleh Kak Adina, yaitu kelemahan, kekurangan pada pembelajaran kita dan pastinya mengembangkan untuk kedepannya mengembangkan profesionalisme kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eliawati. Baik kakak-kakak, ada lagi yang lain yang ingin berbagi? Baik kakak-kakak. Ini memang sinyalnya masih ini ya, lemot. Untung waktu kita hari ini tidak terlalu panjang. Nah, kakak-kakak, apakah berubah di layar kakak-kakak? Halo kakak-kakak. Berubah. Tapi ke channel ya. Channel konten. Ini yang mana kak? Yang slide ini kan gunakan pertanyaan berikut untuk analisis kan kak? Bukan Kak, Halo, Kak. ini ya benar Bukan, kata lain. Ninja itu. Channel Dia ke channel YouTube ya. Konten. Nah, Channel konten. YouTube tadi. Iya, karena tadi saya baru unggah yang pertemuan kita yang kemarin. Ini memang betul-betul sinyalnya ini. Harap bersabar ya kakak-kakak. Nah, kalau ini kakak-kakak bagaimana? Masih belum. Yang mana nih? Belum, Yang gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Belum Masih nampak, belum nampak sama sekali. Nah, udah. udah Kak. Ya, udah Oke, ada. kakak-kakak.
Nah, ini kakak-kakak, kita akan berbagi nanti, kakak-kakak gunakan pertanyaan berikut ini untuk analisis. Bagaimana kakak-kakak nanti pertanyaan ini ada 6. Saya akan bagikan kakak-kakak Google Slide-nya atau Google Doc-nya yang sudah saya kirim di grup kita kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak untuk menjawab dari ke-6 pertanyaan itu. Di Google Doc-nya itu sudah ada nama kakak-kakak masing-masing. Silakan kakak-kakak untuk berbagi dari hasil refleksi selama ini yang telah kakak-kakak buat. Seperti itu. Adakah yang sudah ini? Silakan kakak-kakak untuk membuka Google Doc-nya yang sudah saya kirim di grup kita kakak-kakak. Kakak-kakak yang pakai Google, yang ada WA, WA-nya langsung connect ke WA, boleh dibagikan di ini kakak-kakak di kolom chat. Saya di rumah memang lagi gangguan sinyal ini kak. Saya pakai satu device saja kak. Kak Jainuddin boleh berbagi ini link yang saya bagikan di grup kita. Itu Kak, kita tuh Ya, urutan ini. Saya lagi kopikan linknya. udah dibuka tuh Kak, urutannya sesuai dengan itu Kak. Urutannya Kak, Ya, pengisiannya. Itu udah saya sesuai kak, bagikan sesuai dengan urutan itu kak. di grup chat. Oh, berarti itu kan urutan penyelesaian itu kan Kak, nomor urutannya 14 Kak. Ya, kakak di tabel di itu kak ya, di 14. Ada Ya. 6 pertanyaan itu kak. Silakan kakak. Kak Adina yang pertama ya. Ini langsung diketik di situ atau gimana, Kak? Iya kak, langsung diketik di situ kak, langsung saja. Ya. Sebenarnya kita menggunakan Figma Jamboard, cuman Figma Jamboard sepertinya kekuatan sinyal kita kurang. Jadi saya harus pakai ini Google Doc aja kakak-kakak. Itu punya kita tuh udah kalau udah di situ kemana Kak? Caranya Kak? Dia tersimpan otomatis kak, tersimpan otomatis. Asalkan memang benar-benar mengerjakannya di namanya masing-masing kakak-kakak. Soalnya penyelesaian ini kan Kak, udah saya kerjakan tadi sambil saya belajar juga kan, udah saya print juga itu tugasnya. Nah, Kak Rahmat, saya melakukan refleksi berdasarkan ini. Yang sudah kakak-kakak kerjakan itu kak, yang sudah diunggah di LMS itu boleh dipindahkan. Tapi sesuai dengan pertanyaan nantinya kakak-kakak. Nih Kak Rahmat lagi mengerjakan. Apakah sudah terlihat di share screen saya kakak-kakak? Sudah. Coba punya saya tuh Kak. Nah, ini Kak Jaini. Oke, oh sudah dikerjakan nih. Sudah full nih Kak. Oke, terima kasih Kak Jaini. Ya.
Silakan kakak-kakak untuk menjawab dari apa yang ditanyakan di Google Slide-nya atau Google Doc yang sudah saya bagikan, kakak-kakak. Apakah ada kesusahan kakak-kakak dalam mengisi ini? Pertanyaan refleksi ini, pertanyaan pemantiknya kakak-kakak? Kak Rahmat, aku punya Kak Adina, kemana ini? Kak Eliawati belum ada. Kabur kemana ini? Kak Is, saya menulis refleksi untuk menyesuaikan materi yang ada melakukan ujian ini. Saya menulis refleksi ini setelah mempelajari. Markus Andi, menulis refleksi sambil membaca dan mempelajari modul yang ada di modul 1.1 sampai 1.3. Saya biasanya menulis refleksi di malam hari, menulis mengenai refleksi dengan pengetahuan yang saya miliki dan yang telah saya pelajari selama kegiatan PKG yang menyesuaikan. Perasaan senang karena dapat belajar dan memperbaiki diri. Oke. Pak Muhammad Taufik lagi kosong, Pak Umar Hasan.
sedang menjadi untuk Gimana kakak-kakak? Ada kesulitan dalam menulis refleksinya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada? Yes. Hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Dengan menulis refleksi, di akhir kegiatan saya bisa mengoreksi apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan saya selama mengikuti kegiatan. Oi,
Hmm? Petugas masuk room. Aku ini cuma. Udah minta ya Pak, atau gimana? Silakan untuk yang baru masuk, boleh untuk mengisi dari refleksi yang ada dibagikan di Google Doc-nya, kakak-kakak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi Bagi kakak-kakak yang baru masuk, boleh untuk menuliskan pertanyaan refleksi yang ada di Google Doc-nya. Saya sudah bagikan di kolom chat kakak-kakak. Bagi yang baru masuk. iya. Udah mau.
Kak Cacu udah hadir Kak di Gmeet nih ya? Belum ada, belum ada. Belum ada Kak Cacu? Belum ada. Ada Kak, cuman nih kemana beliau nih? Kak Cacu, halo Kak Cacu. Kuat panas nih Kak Fasil. Udah keringatan kayak apa nih? Gimana Kak? Kuat panas cuaca siang nih. Padahal enggak terlalu terik mataharinya. Tapi terasa panas. Pakai kipas angin Kak. Oke, baik. Kakak-kakak, kita coba ini. Kakak-kakak kan sudah menulis dari apa yang sudah kakak-kakak jawab sesuai dengan pertanyaan pemantik yang ada di Google Doc yang saya kirim tadi ya kakak-kakak. Nah, kalau kakak-kakak sudah menulis, boleh kakak-kakak untuk berbagi dari pengalamannya. Saya minta Kak Rahmat, ada Kak Rahmat? Halo Kak Rahmat? Adakah Kak Rahmat? Ini jangan gara-gara dipanggil namanya lalu nggak nyahut kan kira keluar dari ini ya, dari Gmeet ini ya, lalu kabur pula. Oke, kalau begitu saya mau minta ini pendapatnya atau pengalaman dari Kak Rahmat. Boleh Kak Rahmat? Ya, Kak Rahmat, coba berbagi dari pengalaman refleksi yang sudah kakak tulis atau pengalaman yang sudah kakak tuliskan dari modul 1.1 sampai modul 1.3, Kak Rahmat. Baik, terima kasih Kak Kaplinus untuk kesempatannya. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi?
apa saja yang saya tulis. Yang pertama, Kak, saya menulis refleksi berdasarkan hasil dari apa yang saya dapati selama mengikuti kegiatan PKG PJOK dari modul 1 dan modul 3. Yang kedua, saya menulis refleksi biasanya di akhir pembelajaran atau di akhir kegiatan. Yang ketiga, yang saya tulis itu berkaitan dengan evaluasi kegiatan baik dari segi kekurangan dan kelebihan ketika saya mengikuti kegiatan PKG PJOK. Kedengaran ya Kak ya suara saya Kak ya, Kak Plinus? Jelas Kak, jelas. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Perasaan saya merasa senang karena dengan saya menuliskan refleksi di akhir kegiatan, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya selama mengikuti kegiatan PKG PJOK dari modul 1 sampai modul 1.3. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang pertama, dengan menuliskan refleksi di akhir kegiatan, saya bisa mengoreksi apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan saya selama mengikuti kegiatan PKG PJOK. Yang kedua, apa yang masih menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan bagi saya dalam menuliskan refleksi karena saya masih kurang terampil untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan lebih mendalam lagi ke diri saya sendiri. Nah, yang keempat nih belum Kak. 4 sama 5 nih belum ini. Baik, terima kasih Kak Rahmat sudah berbagi dari pengalamannya terkait dengan menulis refleksi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di Google Doc ya. Baik kakak-kakak, mungkin ada kakak-kakak yang lain pengalamannya. Jadi pengalamannya selama mengikuti program PKG PJOK ini kan dari modul 1 sampai 3. Nah, kakak-kakak menulis apakah selama ini pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu sudah benar melakukan refleksi. Nah, mungkin didapatkan di materi PKG PJOK ini barulah misalnya ataupun perumpamaannya baru kali ini dapat memahami tentang menulis refleksi. Nah, kalau memang seperti itu, nah ada pertanyaan-pertanyaannya kakak-kakak di situ. Nah, jadi boleh dikaitkan dengan apa yang menjadi pengalaman kakak-kakak semua seperti itu. Nah, kakak-kakak mungkin saya coba ini kakak-kakak kembali lagi ke slide kita. Kak Hasan, terima kasih sudah mau bergabung Kak Hasan. Tetap lanjutkan kegiatannya. Tetap kameranya dimatikan saja Kak Hasan. Terima kasih sudah mau bergabung. Atau ada kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi terkait dengan refleksi yang sudah kakak-kakak pahami selama ini, yang sudah kakak-kakak tulis dari apa yang sudah kakak tuliskan di LMS, kakak-kakak. Satu orang kakak-kakak untuk berbagi dari refleksi yang kakak-kakak pahami. Baik kakak-kakak, apakah slide-nya sudah kelihatan? Belum Kak, masih belum kelihatan. Belum. Gangguan. Oke. Belum ada nih. Kita tunggu sebentar Kak. Ini memang gangguan benar untuk sinyal nih. Oke. Apakah sudah kelihatan kakak-kakak?
Oke, sudah. Nah, Sudah kakak-kakak ya. Nah, ini pertanyaan pemantiknya kakak-kakak yang kakak-kakak coba analisis terkait dengan pertanyaan ini. Jadi kaitkan dengan pengalamannya yang sudah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, ini kakak-kakak, dan di pertemuan kali ini kita memang masih berbicara masalah tentang di modul 1.1 pembelajaran atau di pertemuan yang kedua terkait dengan refleksi ya kakak-kakak, refleksi untuk perubahan paradigma dari guru PJOK. Nah, ini. Nah, tuliskan jawaban Anda di sini kakak-kakak. Nah, seharusnya kakak-kakak tadi kita menggunakan link Jabot Figma, tetapi kalau link Jabot Figma ini cukup berat saya rasa kakak-kakak, karena harus menggunakan sinyal yang lebih baik juga. Nah, tapi saya punya inisiatif, kakak-kakak bisa menulisnya di Google Doc tadi kakak-kakak. Nah, kakak-kakak sudah berbagi refleksi. Selain dari Kak Rahmat tadi, kakak-kakak saya minta satu orang terakhir kakak-kakak untuk berbagi dari refleksinya. Kak Jaini. Halo Kak Jaini. Ya. Boleh Kak berbagi dari refleksi yang sudah kakak tulis, dari kaitkan dengan pengalamannya sebelum mengikuti PKG PJOK dan selama sudah mempelajari modul-modul yang ada di LMS kakak-kakak. Baik, di sini saya akan bacakan dari pertama ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis ya. Nah, di sini kalau menurut saya ya, saya menuliskan refleksi setelah menyelesaikan setiap modul pembelajaran. Jelas Kak suaranya Kak? Jelas Kak, jelas. Biasanya saya meluangkan waktu sejenak setelah belajar untuk mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Dan saya mencatat pemahaman saya, tantangan saya juga hadapi, dan perlu tingkatkan fokus utama saya adalah pada konsep-konsep yang baru dipelajari. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Saat menulis refleksi, saya merasa lebih sadar akan kemajuan saya. Awalnya saya sering merasa bingung tentang bagaimana memulai, tetapi seiring waktu saya belajar untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan pemikiran dan perasaan saya menulis refleksi untuk membantu saya melihat proses belajar yang spesifik, yang lebih mendalam. Oke, Kak Jaini. Ya. Kak Jaini, kalau secara garis besar kakak-kakak, menurut Kak Jaini, kesimpulannya dari apa yang sudah kakak tulis, seperti apa sih Kak refleksi itu? Refleksi maksudnya gimana Kak? Ya, secara garis besar dari kesimpulan apa yang sudah kakak tulis itu, seberapa penting refleksi itu menurut kakak? Menurut saya refleksi itu, menurut saya secara pribadi ya, itu untuk mengevaluasi lah apa yang belum dipahami, mungkin harus dipelajari lagi atau mengulangi kembali. Ya, refleksi ya Kak ya, mempelajari kembali kakak ya, berarti arah mundur kakak ya, sehingga dapat melakukan perbaikan. Baik, terima kasih Kak Jaini. Nah, ini kakak-kakak pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak atau bapak ibu semua, yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid. Artinya kakak-kakak apa ini kakak-kakak? Boleh saya mau mendengar suaranya Kak Kusen? Kak Kusen ada? Masih hadir di Gmail? Kak Wilyawati, ada enggak Kak Wilia? Hadir Kak. Hadir. Nah, boleh Kak, pertanyaan yang pertama Kak, memahami konsep ini Kak. Nah, menurut kakak bagaimana Kak? Oke.
Kalau menurut saya, tentang refleksi dan kekaitan terhadap yang hubungannya dengan keberpihakan pada murid ya, Kak. Setelah saya melakukan refleksi, ternyata saya baru menyadari selama ini, selama dalam proses belajar mengajar yang saya terapkan kepada peserta didik, ternyata setelah mempelajari materi ini, ternyata ini pembelajaran yang sudah saya lakukan kepada peserta sudah berpihak kepada peserta didik dan sudah berdiferensiasi pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Willy setelah berbagi pengalamannya. Kalau kita lihat di ini pada sesi kita ini kakak-kakak ada dua konsep atau dua yang harus memang kita pahami. Yang pertama ini kan memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada peserta didik. Artinya setiap pembelajaran yang telah kita lakukan tetap tujuannya adalah tetap keberpihakannya kepada peserta didik kakak-kakak. Nah, bagaimana keberpihakan itu bisa tercapai dengan baik? Artinya kita juga perlu merefleksikan dari setiap pembelajaran yang telah kita lakukan terhadap siswa sehingga ada koreksi-koreksi, sehingga ada umpan baliknya, sehingga ada evaluasinya terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, tidak masalah kakak-kakak, setiap pembelajaran itu refleksinya mau kita letakkan di mana, mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, terserah kakak-kakak, karena refleksi itu sangat penting bagi kita sebagai guru. Nah, yang kedua kakak-kakak mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kalau kakak-kakak lihat sudah mempelajari banyak model refleksi kakak-kakak. Ada model segitiga, ada model tabel, ada model 4C. Nah, itu banyak kakak-kakak. Silakan untuk memilihnya. Mau diambil dari mana situasi dan menulis dari refleksi tersebut. Nah, kakak-kakak, silakan kakak-kakak. Terima kasih ya kakak-kakak sudah membersamai selama kurang lebih 45 menit kakak-kakak. Sehingga dari pertemuan kita hari ini cukup sekian kakak-kakak. Ada yang ingin dipertanyakan kakak-kakak terkait dengan hal yang kita membersamai ini tentang refleksi nih kakak-kakak, refleksi perubahan paradigma dari guru PJOK kakak-kakak. Ada yang ingin dipertanyakan? Bagaimana kakak-kakak? Ayo Kak Janudin. Refleksi terakhir dari pertemuan kita 1JP ini kakak-kakak. Nah, mungkin kaitkan dengan pengalaman kakak-kakak, refleksi itu bagaimana? Kalau menurut saya sebagai guru memang refleksi itu sangat penting kakak-kakak. Nah, mengapa saya katakan itu sangat penting? Karena refleksi itu adalah bagian dari evaluasi diri kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ujungnya nanti dan akan berdampak kepada pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, apa yang berdampak kakak-kakak? Kekurangan dari yang sudah kita refleksikan itu. Misalnya tadi pembelajaran kita lakukan lebih banyak berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, lebih banyak diferensiasinya lebih bagus kakak-kakak. Hanya memang kita memerlukan waktu saja kakak-kakak. Ada lagi kakak-kakak yang ingin berbagi closing statement dari pertemuan kita hari ini? Saya minta closing statementnya dari Kak Kusen dari modul 1 ini kakak-kakak, terutama yang kelima ini, terkait dengan refleksi hari ini kakak-kakak. Tapi sebelumnya saya boleh nanya nih Kak, yang saya ini sih mau tanya dulu nih sebenarnya sih. Halo. Siapa? Lagi ambil cas. Oke. Ya. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan sini terkait dengan refleksi dengan materi pada hari ini.
apakah di dalam refleksi itu seandainya kita tidak ada perubahan pada diri anak tersebut, apa yang harus kita lakukan nih, Kak? Oke, jikalau kita melakukan refleksi, kita sudah menerapkan ya kakak-kakak, tetapi tidak ada perubahan dari ini kakak, dari siswanya kak ya. Iya. Iya. Kakak-kakak di sini ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Kak Kusen? Katakanlah tidak berhasil dari refleksi yang sudah dilakukan oleh Kak Kusen tadi. Pengalaman kakak-kakak? Pengalaman. Ya, Kak Jaini Hamzah, boleh Kak? Gimana Kak Kusen pertanyaannya? Begini, soal refleksi ini kan kita lakukan, tetapi tidak ada membawa dampak untuk anaknya, tidak ada perubahan lah intinya, walaupun udah kita lakukan dengan berbagai model lah dalam pembelajaran kita. Mungkin ya, gini ya Pak, ya Kak, untuk jawabnya mungkin kita dengan sikap kita, dengan cara penuh empati juga dengan peserta didiknya, kemudian motivasinya peserta didik tersebut agar dia terlibat dalam kegiatan nyata. Mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Baik, Kak Kusen, memperkuatkan lagi dari apa yang ditanyakan kakak dan memperkuatkan lagi dari jawaban dari Kak Jaini. Kalau misalkan di pertanyaan kakak ya, refleksi sudah dilakukan, tetapi tidak ada perubahan yang dilakukan oleh siswa. Kalau saya, yang sering saya lakukan itu kita ini kakak-kakak, apakah kita melakukan ini dulu, evaluasi terhadap diri kita. Yang pertama langkahnya evaluasi terhadap diri kita, apakah refleksi yang kita lakukan terhadap siswa itu baik atau tidak. Tapi semuanya tetap baik ya Kak Kusen ya, tetap baik. Nah, tetapi kembali lagi kepada siswanya. Kepada siswanya itu, nah, atau memang siswa itu yang memang bermasalah. Nah, dia bermasalah, apakah kita pernah coba kita coaching klinik kakak-kakak, kita coaching klinik. Apa yang membuat siswa tersebut tidak berhasil melakukan refleksinya atau tidak berhasil dari melakukan perubahan-perubahan yang sudah refleksi yang kita lakukan. Nah, yang pertama tadi kita mengevaluasi diri kita sebagai guru, yang kedua kita juga coaching klinik juga kepada siswa, kemudian kita juga melakukan asesmen penilaian atau melakukan penelitian dulu. Langkah yang pertama itu Kak, melakukan penelitian dulu. Kira-kira refleksi ini kalau kita lakukan terhadap siswa itu kira-kira levelnya itu sulit atau tidak, tingkat kesulitannya itu juga kita perhatikan kakak-kakak. Begitu Kak Kusen dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Oke kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak buat waktu dan kesempatannya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, mari kakak-kakak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah kakak-kakak, saya coba matikan itu dulu kakak-kakak ya. Matikan rekamannya. Ada yang mau saya bicarakan nih kakak-kakak?